Kita hendak belajar bersama tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara berturut-turut kita hendak membahas 1. Ilmu, 2. Teknologi, 3. Objek, 4. Dampak, dan 5. Iman dan ilmu. Pengetahuan biasa. Pengetahuan biasa adalah pengetahuan untuk hidup sehari-hari tanpa mengetahui secara mendalam. Contohnya, cara kita membuat tempe, cara kita mengendarai mobil. Sedangkan ilmu memiliki tujuan utama, yaitu mengetahui secara mendalam. Dan juga memiliki sifat-sifat ilmiah seperti objektif, metode, universal, sistem, dan verifikatif. Sistematika adalah susunan atau aturan atau klasifikasi atau taksonomi. Sistemisasi adalah kegiatan membagi dan menyusun keseluruhan karangan dalam komponen-komponen yang berhubungan secara fungsional untuk mencapai tujuan karangan. Objek adalah sesuatu yang dituju dalam tindakan atau pikiran, atau sesuatu yang menjadi pokok pembicaraan, atau sesuatu yang menjadi sasaran riset. Objektif artinya berkenaan dengan hal di luar diri seseorang, atau pengamatan apa adanya tanpa dipengaruhi oleh pikiran atau pendapat pribadi si pengamat. Metodis artinya berdasarkan metode. Metode ilmiah adalah logika penelitian ilmiah. Misalnya metode induktif, yaitu metode penyimpulan dari hal-hal yang khusus ke hal yang umum. Sedangkan metodologi merupakan studi mengenai teknik penelitian ilmiah. Verifikasi maksudnya pembuktian kebenaran. Proses untuk membuktikan kebenaran suatu teori, suatu konsep, atau hipotesa yang lazimnya dilakukan melalui penelitian. Di dalam bidang ekonomi, verifikasi berarti pemeriksaan kebenaran dari laporan keuangan. Sedangkan universal maksudnya mencakup keseluruhan dunia dan bidang. Contohnya, berlaku secara universal, luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi. Air mendidih pada temperatur 100 derajat Celcius. Sistematika. Contoh dari sistematika, misalnya makhluk hidup, terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Psikologi terdiri dari psikologi perkembangan, psikologi anak, psikologi pendidikan, dan lain-lain. Sedangkan matematika terdiri dari aritmatika, statistika, stereometri, dan goniometri. Metode
terdapat yang namanya metode deskriptif. Itu metode dengan menggunakan teknik survei, angket, tes, atau pengamatan. Sedangkan metode historis digunakan untuk misalnya meneliti struktur sosial, meneliti perilaku pemimpin pada zaman tertentu. Sedangkan metode eksperimen, contohnya melakukan percobaan tentang sifat-sifat benda padat, benda cair, dan udara. Apakah teknologi? Teknologi adalah penerapan konsep-konsep ilmiah kepada masalah-masalah konkret. Contohnya, hutan gundul menyebabkan banjir diatasi dengan teknologi pencegahan banjir. Objek. Ada dua objek, yaitu objek fisik atau materi, misalnya ilmu pengetahuan alam, biologi, geografi, dan sebagainya. Sedangkan objek metafisik atau imateri, contohnya filsafat, psikologi, sastra, sosiologi, dan sebagainya. Ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif yaitu manfaat penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Misalnya manfaat penggunaan HP di dalam kemudahan berkomunikasi. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh masalah-masalah ilmu pengetahuan dan teknologi, contohnya HP yang mengandung berita-berita atau konten-konten pornografis menjadi dampak yang negatif bagi kehidupan masyarakat. Sekarang tentang iman dan ilmu. Ada beberapa golongan orang yang memiliki sikap fanatisme Alkitab. Artinya, orang-orang tersebut sangat fanatik terhadap Alkitab dan memahaminya secara harfiah atau tekstual, namun anti ilmu pengetahuan. Sedangkan sebagian orang fanatik terhadap ilmu pengetahuan, fanatisme ilmu pengetahuan, menerima begitu saja teori-teori ilmu pengetahuan dan menyangkali iman. Bagian lagi bersikap kompromis, mengharmonisasikan iman dan ilmu, sehingga orang-orang tersebut pasif untuk melakukan penyelidikan atau penelitian. Sikap yang tepat adalah kritis dan analitis, menerima kebenaran iman dan ilmu secara kritis dan analitis. Ilmu dan pengabdian. Ada sikap dan tindakan yang berbahaya apabila berdasarkan pandangan bahwa ilmu demi ilmu. Ilmu menjadi tujuan, bukan menjadi sarana atau alat. Ilmu didewa-dewakan. Ilmu hanyalah sarana untuk tujuan kebaikan
masyarakat. Yang benar bukan ilmu demi ilmu, tetapi ilmu untuk kemanusiaan dan demi kemuliaan Tuhan. Ilmu tidak bebas nilai. Ilmu harus didasari oleh etika, sehingga ilmu dan teknologi tidak digunakan secara semena-mena menghancurkan kehidupan, misalnya untuk peperangan.